Smart Business. Menjalankan usaha pasti memiliki tantangan. Salah satu tantangan terberat dan keputusan terberat adalah ketika kita mengambil keputusan untuk gulung tikar. Kapan waktu yang tepat untuk gulung tikar? Dan bagaimana kita menyikapi hal ini? Dan di podcast Smart Business pada kesempatan kali ini sangat spesial karena telah kehadiran Mas Arto Biantoro. Halo Mas Arto. Merdeka, apa kabar? Merdeka, baik. Gimana kabar Mas? Sehat. Terima kasih ya telah hadir di Ya, podcast dan kali ini. topiknya hari ini Tentang gulung tikar. udah lama kita nggak ngeliat tikar ya. Oke. Gulung tikar ya, baik. Kita langsung aja nih, gimana pendapatnya Mas soal bisnis gulung tikar? Bagaimana mindset kita untuk menghadapi atau juga situasi yang terberat ini dalam dunia usaha? Ya, pertama mungkin secara makro dulu ya, gulung tikar itu untuk data secara keseluruhan, khususnya di kewirausahaan, katakanlah di bisnis ya jelek ya. Datanya, jadi kalau kita punya 1000 bisnis, 800-nya gulung tikar kan berarti sistemnya nggak jalan gitu. Tapi dari sisi kewirausahaan, kadang-kadang saya bisa melihat gulung tikar itu adalah bagian dari proses kematangan seorang kewirausahaan dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Gulung tikar itu pasti sebuah proses yang nggak mudah untuk setiap wirausaha. Katakanlah dia membangun usaha setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, karena satu dan lain hal, akhirnya harus gulung tikar gitu. Tapi orang-orang yang berani menggulung tikarnya, Menutup usahanya, adalah orang-orang yang bisa merendahkan egonya dan mempelajari apa yang salah sebelumnya, dan kemudian dia kembali bangkit dengan pemahaman yang jauh lebih dalam. Jadi gulung tikar dalam konteks kewirausahaan, menutup bisnisnya dalam kewirausahaan, tidak selalu harus diartikan dengan sesuatu yang jelek. Bahkan sebaliknya, saya bisa melihat orang-orang yang sangat idealis sekali, yang mempertahankan bisnisnya padahal sudah tidak ada pasarnya lagi. Gitu. Dan itu selalu jadi apa? Jadi bagian dari proses permenungan kita. Kalau kita lagi melihat gitu, orang-orang yang ini udah 15 tahun, tapi kok kayaknya. Tapi lagi-lagi proses-proses seperti ini memang kemudian kalau saya melihat dari karakter teman-teman di dunia kewirausahaan, memang ada hubungan juga dengan isu personal, isu pribadi, isu spiritual. Betul. Yang kemudian kenapa saya harus bertahan dan lain-lain. Jadi nggak bisa langsung dibilang baik atau buruk, tapi dari sudut pandang saya pribadi sebagai aktivis yang banyak melihat, saya selalu belajar dari sudut pandang yang paling negatif sekalipun dan belajar dari proses itu bagaimana kita menjadi lebih baik. Ada indikasinya nggak Mas dari pengalaman di lapangan ketika bisnis itu akan gulung tikar? Apa dari revenue-nya atau bagaimana? Betul, nggak punya duit, dah jelas gitu kan. Jadi yang pertama, semua usaha butuh bensin ya. Meskipun pada akhirnya udah nggak punya karyawan, nggak punya kantor, kerjain dari rumah gitu. Itu belum gulung tikar. Jadi saya selalu bilang, gulung tikar itu ketika kita sudah mengibarkan bendera putih gitu. Kalau belum, sebenarnya tidak ada bisnis yang tutup. Bisnis yang diperkecil. Ambil contoh Nokia, dulu besar banget, sekarang jadi kecil banget, dibeli oleh satu brand besar gitu ya. Bisa jadi nanti bangkit lagi 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang gitu. Sekarang lagi ada tren beberapa bisnis-bisnis besar global tutup, mengecilkan atau mem-PHK karyawannya. Itu keputusan smart dari CEO, karena kalau tidak ya mereka bleeding. Jadi mereka harus memperkecil biaya pengeluaran, fokus kepada core bisnis. Artinya ya tidak gulung tikar, tidak menutup bisnis, tapi memperkecil bisnis gitu. Nah, ini adalah proses-proses atau karakter atau indikasi dari pemahaman seorang CEO untuk bisa justru memperpanjang bisnisnya dengan cara melakukan pengurangan-pengurangan gitu. Termasuk salah satunya adalah menutup bisnisnya jika diperlukan. Nah, caranya melihat potensi untuk bisa kembali besar tuh bagaimana Mas? Saat bisnis itu udah mau gulung tikar. Agak susah itu jawabnya ya. Yang pertama, momentum. Gitu. Ada beberapa teman-teman di dunia e-commerce misalnya yang sudah tutup terlebih dahulu karena momentumnya terhadap pertumbuhan dunia e-commerce itu baru terjadi 5 tahun kemudian. Ya, karena infrastrukturnya belum ada, jaringan masih lemah, tapi dia sudah mulai duluan.
Setelah tahun ke-5 sudah bakar duit habis-habisan, akhirnya tutup. Baru tahun ke-6 industrinya tumbuh gitu. Itu salah satu contohnya. Momentumnya ya. Ya, momentum. Yang kedua, ya mungkin karena dia punya keberanian untuk mengambil resiko, itu juga sesuatu yang menurut saya jadi salah satu kunci ya. Karakter kewirausahaan yang kan lagi-lagi ya, kalau kita bicara pengusaha ini punya tiga tipe. Satu yang main aman, yang moderat, yang agresif gitu. Jadi semakin tinggi resiko yang kita ambil, tentu saja kita punya resiko yang gagal jauh lebih tinggi juga. Ada usaha-usaha yang mungkin secara revenue itu sudah minus ya Mas, atau mungkin rugi, tapi tetap dipertahankan oleh ownernya. Sehingga ownernya mungkin juga harus spending cash more ya dari uang pribadinya atau juga dari usaha lain. Bagaimana pendapatnya? Ya itu kadang-kadang tadi saya bilang buat para pengusaha kadang-kadang mereka tidak melihat bisnis itu hanya soal angka. Profit and loss, betul, nggak lihat angka, tapi ini soal impian, soal soal visi misi, soal saya sebagai manusia gitu kan. Jadi ya saya kenal beberapa orang yang sampai tahun ke-20 mereka nggak profit gitu, tapi masih terus berjalan. Nggak profit itu artinya tidak ada laba yang dibagi ya, tapi bayar gajinya sendiri bisa aja. Kalau saya mau gaji diri saya 50 juta misalnya gitu, tapi di akhir tahun labanya nggak ada gitu. Jadi artinya tidak punya profit selama 20 tahun, tapi membayar biaya operasional ya bisa gitu. Saya melihat banyak yang begitu juga gitu. Lagi-lagi ini soal mental, soal mindset, dan banyak justru bisnis-bisnis yang hari ini bisa bertahan karena kekuatan dari mental para wirausahanya. Apakah meminjam dana gitu ya dari luar gitu Mas untuk mengembangkan bisnis itu solusi yang tepat juga ketika kita tahu oke, usaha ini sudah mulai banyak minusnya nih. Ini bagaimana nih Mas? Nggak tepat. Kalau Tidak disarankan. Tidak disarankan karena minjam uang itu hanya kita lakukan ketika kita melihat potensi bisnisnya bertumbuh, bukan berkurang. Kalau kita kemudian kehabisan peluru gitu, itu berarti ada dua masalah. Pertama, kita punya masalah di cash flow, ya kan? Yang kedua, kita kita mentargetkan sebuah tujuan yang jauh dari kemampuan cash flow kita, gitu. Saya selalu tidak menyarankan buat teman-teman yang sudah mulai kehabisan peluru gitu untuk meminjam uang. Dia harus meminjam uang karena dia ingin memperbesar bisnisnya, bukan untuk menutup kebocorannya gitu. Dan itu justru kalau harus menutup kebocorannya, yang pertama ya tutup dulu kebocorannya, kurangi outlet yang nggak perlu. Kalau dia misalnya di bisnis yang basisnya punya franchise atau outlet ya, kurangi SDM, kurangi cost, kurangi gaji sendiri, dan lain-lain. Itu beberapa PR-PR yang harus dilakukan sambil terus mendorong bisnisnya untuk tumbuh gitu. Baru dari situ kita melihat apakah kita perlu pinjaman atau tidak. Sudah nggak ada peluru itu gambarannya gimana nih Mas? Yang ada mungkin peluru. Sudah bisa nggak ada peluru itu dibayangkan oleh semua listener semua ya di podcast kita kali ini. Sudah nggak ada peluru itu berarti sudah nggak ada uang di Itu tetap ya kembali ke cash ya. Atau mungkin sumber dayanya juga atau bagaimana? Betul. Dan biasanya dalam dunia bank ya ada namanya proses melakukan scheduling pengaturan pembayaran utang misalnya gitu. Jadi ya lagi-lagi itu keputusan yang keputusan yang sulit, tapi saya selalu merasa yang paling penting dalam bisnis justru bukan uang yang banyak, tapi kemampuan memutar uang. Jadi orang selalu bilang cash flow adalah darahnya perusahaan. Jadi bukan soal kita punya banyak uang atau nggak banyak uang, kita bisa memutarkan uang itu atau tidak. Selama kita bisa memutarkan uang, maka kita akan menemukan kesempatan-kesempatan yang belum tentu terjadi saat ini, tapi di masa yang akan datang. Tapi terus jaga cash flow positif, supaya proses in and out uangnya menjadi lebih balance, sehingga bisnis bisa terus berputar, sampai kita ketemu peluang dan momentum baru. Mungkin nggak sih Mas ketika bisnis itu berada di titik terendah gitu ya, belum gulung tikar gitu ya, akhirnya belok arah sedikit supaya tadi ya ada income lagi atau bagaimana? Oh, boleh banget. Justru saya menghargai entrepreneur yang seperti itu, yang berani untuk mengambil kesempatan cara lain untuk kemudian merendahkan dirinya dengan tanda petik untuk memastikan bisnisnya berjalan. Gitu. Beberapa cerita ada yang kemudian jadi
supir online gitu kan, untuk penambahan untuk bisnisnya, dan itu merinding kalau dengar itu. Itu yang disebut dengan mental kewirausahaan. Itu yang keren, nggak mengibarkan bendera putih lalu minta sana sini, tapi terus berjuang, dan banyak sekali wirausaha kita yang seperti itu. Setelah kita gulung tikar ya, misalnya pengusaha jangan kita ya, setelah mungkin ada contohnya gitu ya, mengalami gulung tikar. Nah, itu apakah kita perlu menggelar tikar baru gitu, Mas? Lagi-lagi ini case yang lucu yang saya lihat, karena sebagai brand aktivis ya saya banyak menghabiskan waktu di luar ya, mengamati. Ada yang punya usaha, terus kadang-kadang saya ketemu, apa kabar? Ya udah lama kita nggak ketemu, ya di mana sekarang? Gue kerja bro. Oke, tikar baru itu kerja ya? Tikar baru itu kerja. Ya, kenapa? Ya fundamentalnya waktu itu nggak kuat, nggak punya banyak teman. Ternyata saya introvert gitu. Saya nggak berani ngobrol sama orang, padahal saya baru belajar. Jadi jangan pernah melihat kegagalan sebuah bisnis itu hanyalah dari kegagalan finansial saja. Tapi bisa jadi dari pengalaman itu, dia akhirnya kembali bekerja di perusahaan, memahami apa yang... Karena banyak loh yang terjadi di teman-teman ya, di dunia korporasi yang dalam tanda petik ketipu sama teman yang jadi pengusaha gitu. Kayaknya dia hidupnya enak nih, jadi entrepreneur, oke nih. Dia keluar tuh dari perusahaan ini, lalu dia bikin usaha kan. Ternyata begitu dia bikin usaha, ternyata tidak seindah warna aslinya. Harus bayar pajak lah, harus cari karyawan lah, harus kerja ngelembur lah, dan lain-lain yang tidak dapat lemburan. Setelah dia belajar itu, dia sadar bahwa ini nggak mudah nih, jadi wirausaha itu ternyata tidak sesuai dengan saya yang bayangkan. Dia balik lagi ke korporasi, kerja lagi, lebih baik lagi, karena dia tahu bahwa saya sudah mencoba itu dan saya tidak bisa, saya balik lagi gitu. So itu case-case yang mungkin terjadi. Atau ya kemudian dia sadar bahwa ini bisnis yang tidak baik, misalnya gitu ya. Saya merasa ini bisnis ini terlalu banyak permainan di dalamnya, harus kenal sana sini, saya mau pindah usaha yang seperti ini. Itu oke juga. Ada yang kemudian melewati sebuah permenungan, bikin usaha yang cuma sekedar cari cuan, lalu sekarang dia sudah mulai berpikir tentang bagaimana membuat bisnis yang berdampak, lalu dia mengubah model bisnisnya misalnya. So itu juga terjadi. Jadi gulung tikar sekali lagi bukan sesuatu yang jelek bagi wirausaha itu sendiri, tapi tentu saja sebagai data itu jelek. Kalau kita pemerintah misalnya melihat jumlah kewirausahaan kita, resiko atau rasio keberhasilannya rendah, kan berarti membuat orang nggak mau jadi wirausaha gitu. Padahal dasar-dasar tadi kan kalau kita detailkan kan banyak sekali alasannya. Baik, terima kasih banyak Mas Arto atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan podcast kali ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua ya. Dan Smart Business, demikian podcast Smart Business kali ini. Akhirnya saya William Darmawan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.